Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri, dosen Fakultas Teknik Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web dasar. Tujuan pemaparan ini adalah untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana cara pengajar menyampaikan mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Dan interaction adalah bagaimana interaksi antara pengajar dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, assessment adalah bagaimana pengajar mengukur penilaian dan pemahaman mahasiswa pada saat pembelajaran. Sebelum saya masuk ke DIA, izinkan saya menjelaskan apa itu mata kuliah pemrograman web dasar. Mata kuliah pemrograman web dasar adalah mata kuliah wajib yang mana diperuntukkan agar mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dibekali pemahaman dan kemampuan dalam menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dengan bahasa pemrograman web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemampuan untuk menganalisa, merancang, serta mengevaluasi web menjadi hal yang sangat penting saat ini. Mengapa demikian? Di era industri 4.0, penggunaan internet tidak dapat lagi dihindari. Pengguna internet melakukan pencarian informasi melalui search engine. Dalam hal ini, misalnya Google, di mana setelah melakukan pencarian dengan search engine, Google akan menyajikan website-website mana yang terpercaya dan cocok dengan apa yang dicari atau diinginkan oleh pengguna internet. Hal ini menumbuhkan masifnya penggunaan web dengan berbagai macam tujuan. Beberapa contoh dari manfaat website yaitu sebagai pencarian informasi, sarana promosi dan pengenalan profil, branding, dan lain sebagainya. Menurut internetworldstats.com, pengguna internet di Indonesia sebanyak 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Jadi, bayangkan jika industri apapun itu, baik mikro hingga besar, tidak memiliki website saat ini. Atau bayangkan berapa banyaknya kebutuhan industri untuk kebutuhan website yang baik. Saya berharap mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dapat membuat karya website yang baik dengan mengikuti mata kuliah pemrograman web dasar, baik itu diserap oleh industri maupun membuka lapangan pekerjaan. Kembali kepada konsep DIA, apa yang saya lakukan pada mata kuliah ini pada aspek delivery yaitu 1. Saya menyampaikan sesuai yang ada pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang telah disusun dan disepakati oleh dosen pemrograman web dasar Universitas Indraprasta PGRI dalam satu semester. Lalu, turunan dari RPS adalah capaian pembelajaran di mana diharapkan mahasiswa dapat memenuhi pencapaian dari pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian, dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi pencapaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting agar mata kuliah ini dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan profil sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mengetahui CPMK, penyampaian materi didetailkan lagi pada setiap pertemuan-pertemuan perkuliahan. Capaian-capaian tersebut disebut dengan sub CPMK. Kemampuan akhir tiap tahap belajar sub CPMK 1 atau pertemuan pertama, mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep triple-W, struktur HTML, dan tag HTML5. Sub CPMK 2 atau pertemuan kedua, mahasiswa menerapkan kode HTML5, atribut dan value untuk menjelaskan pemformatting teks, gambar, dan video, serta membuat akses hyperlink. Sub CPMK 3 atau pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menerapkan secara langsung kode HTML5 untuk numbering, audio, dan video. Sub CPMK 4 atau pertemuan keempat, mahasiswa menerapkan kode HTML untuk membuat tabel seperti elemen tabel, formatting tabel, beserta atribut dan value pada tag tabel. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan untuk kode HTML5 untuk membuat form, action, dan metode dalam pengambilan data,
pada form, elemen pada form serta atribut dan value pada elemen form. Sub CPM ke-6 atau pertemuan ke-6, mahasiswa mampu menerapkan membuat layout. Sub CPM ke-7, mahasiswa mampu menyelesaikan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah halaman web dengan kode HTML5 dan membuat pelaporannya dengan tugas mandiri. Sub CPM ke-8 atau pertemuan ke-8, mahasiswa mampu mengerti dan memahami konsep cascade style sheet dan teknik penulisan CSS. Sub CPM ke-9, mahasiswa mampu menerapkan konsep cascade style sheet atau CSS dan teknik penulisan CSS. Sub CPM ke-10, mahasiswa mampu menggunakan CSS dalam formatting text, table, dan hyperlink. Sub CPM ke-11 atau pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menerapkan secara langsung penggunaan CSS untuk ID dan path. Sub CPM ke-12 atau pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menerapkan konsep JavaScript seperti struktur, nama, dan tipe, variabel JavaScript, properti, dan metode pada objek JavaScript. Sub CPM ke-13 atau pertemuan ke-13, mahasiswa mampu mempraktekkan secara langsung penggunaan JavaScript untuk memberikan aspek programming pada halaman website. Sub CPM ke-14 atau pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menyelesaikan sebuah proyek berupa pembuatan website dengan mengutip topik yang menarik dan terkini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana 14 pertemuan tersebut tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk sampai pada sub CPMK yang telah dibuat, saya menggunakan bahan ajar berupa buku yang ditulis oleh teman-teman dosen pengajar mata kuliah web dengan sumber pustaka utama, yaitu Hidayatullah Priyanto dan Kawisra Jauhari Hairul tahun 2015 yang berjudul Pemrograman Web Informatika, diterbitkan di Bandung. Kemudian Don Carlton tahun 2016 dengan judul Website Design and Development HTML5, CSS3, and JavaScript 4th Edition, Brigham Young. Dan pendukungnya yaitu modul pemrograman web 1 dan Unindra Press. Modul yang telah dibuat oleh teman-teman dosen yaitu Bapak M. Lukman MKom, Bapak Heru Sulistiono MKom, Bapak Adi Chandra Bramantia ST MKom, dan Bapak Akbar Mubarak MKom. Selain dari buku bahan ajar, sebagai pengayaan, saya juga mereferensikan kepada mahasiswa untuk melihat referensi dari situs www.w3schools.com yang dimana bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui teknik-teknik yang terkini terkait bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Selain itu, dengan sumber berbahasa Inggris, mahasiswa menjadi terbiasa dengan membaca referensi berbahasa Inggris. Itulah aspek delivery yang dapat saya sampaikan. Kemudian, interaction. Saya menggunakan model pembelajaran interaktif, yaitu teknik pembelajaran yang digunakan dosen pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana dosen sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Sebagai contoh, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas materi yang disampaikan. Kemudian, saya membuat grup kelompok tugas untuk membahas tugas proyek yang terkini pada dunia industri. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa memaparkan hasil dari tugas proyek yang telah diberikan. Adapun teknologi yang digunakan untuk model pembelajaran interaction adalah yang pertama, LMS Unindra dengan alamat lms.unindra.ac.id sebagai portal pembelajaran. Yang kedua, Zoom sebagai platform video conference real time, WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi chat untuk informasi seputar perkuliahan. Berikutnya, kita masuk ke aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang telah disampaikan dengan objektif dan terukur. Berikut ini adalah formulasi penilaian yang telah disepakati sesuai dengan bobot masing-masing, yaitu UAS 50%, UTS 30%, dan tugas 20%. Di mana pada tugas termasuk tugas harian, tugas proyek, kuis, dan keaktifan mahasiswa di kelas. Berikut ini adalah hasil karya mahasiswa yang dapat bermanfaat di masyarakat atau industri. Website company profile,
website UMKM, dan website industri fashion, dan industri-industri lainnya. Demikian saya sampaikan 3 aspek model terkait mata kuliah pemrograman web dasar, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini, saya akan menyampaikan pembelajaran real di kelas dengan menggunakan Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan setelah UTS, ya. Jadi harusnya masih pada seger atau udah lemes habis UTS. Ya, tapi saya lihat juga bagus-bagus ya untuk nilai-nilainya. Jadi saya pikir cukup mudah dimengerti lah, gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja materi kita hari ini, dan nanti ada quiz ya, quiz kecil-kecilan. Kemudian seperti biasa kita akan ada pemaparan untuk tugas proyek seperti itu. Baik, sudah muncul materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, udah. Baik, kita masuk ke pertemuan 9, yaitu membahas CSS. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan aja ya, terkait materi kita hari ini. Kalau ada sintak-sintak yang bingung, saya akan bacakan dulu ya. Cascading Style Sheet atau CSS ya, merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi di sini kita melihat ada kata-kata mengendalikan gitu ya. Sebentar, saya buat annotate-nya ya. Di sini ada kata-kata mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam ya. Nah, kita muncul pertanyaan, sebetulnya apa sih yang dikendalikan oleh CSS ini ya? Nah, apa saja yang bisa dikendalikan oleh CSS? Nah, di sini ada detailnya. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border atau batas, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, ya, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. Jadi seperti itu fungsi dari CSS. Artinya dengan menggunakan CSS kita dapat memanipulasi ya halaman web kita sedemikian rupa supaya tampilnya nggak statis gitu loh. Jadi ada unsur seninya. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya website yang kita buat itu tidak menarik gitu ya, jadi pengunjung juga nggak betah gitu ya berada di dalam website kita seperti itu. Maka digunakanlah yang namanya CSS. Nah, berikut ini adalah contoh aturan penulisan sintaks CSS. Sintaksis CSS dibagi dalam 3 bagian, yaitu selector, ya, property, dan value. Nah, kita mau tahu nih apa sih yang dimaksud dengan property ya, bagian mana sih selector seperti itu ya. Baik, di sini ada contoh property ya, atribut yang akan dibuat. Misalnya contoh kita lihat di sini H1 ya. H1 merupakan selector, artinya komponen yang mau kita rubah ya. Seperti yang kita tahu, H1 digunakan untuk penulisan judul pada halaman web seperti itu. Kemudian color sebagai property ya, dan green di sini nilainya sebagai value. Yang namanya property tentu ada value-nya ya. Kalau color, otomatis yang menjadi value adalah warna ya, green, red, yellow, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi seperti inilah penulisan sintaks CSS. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kita menggunakan teknik CSS pada halaman web kita? Ternyata di sini ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah inline style sheet, yang kedua adalah embed style sheet, yang ketiga adalah external style sheet. Jadi ternyata untuk penulisan CSS itu ada beberapa metode, ada beberapa cara. Nah, kita akan mencoba satu persatu nanti kira-kira
kenapa harus digunakan inline, kenapa harus digunakan embed, kenapa harus digunakan eksternal seperti itu gitu ya. Jadi ini ada penggunaannya masing-masing. Baik, kita mulai dulu inline style sheet. CSS didefinisikan langsung pada tag HTML yang bersangkutan ya. Ada kata kunci di sini, didefinisikan langsung pada tag HTML yang bersangkutan. Cara penulisannya cukup dengan menambahkan atribut style. Jadi teman-teman semua pada saat menemukan kata style sama dengan tanda kutip, titik-titik, tanda kutip, ya ini ada tanda style, ini teman-teman sudah menggunakan yang namanya CSS dalam tag HTML tersebut. Style hanya akan berlaku pada tag yang bersangkutan. Nah di sini ya, style hanya akan berlaku pada tag yang bersangkutan seperti itu. Jadi artinya pada saat kita menggunakan inline style sheet itu tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Jadi yang akan kita rubah saja yang akan berubah gitu ya. Jadi tidak akan mempengaruhi yang lain. Berarti kalau seperti itu ada dong Pak, teknik style sheet yang dapat mempengaruhi yang lain ada. Nah, berikut di slide berikut akan kita bahas. Baik, di bawah ini adalah contoh penulisan CSS dengan metode inline style sheet. Ya, nah ini saya akan concern di baris 8 sampai dengan 10 ya. Tag P spasi ID sama dengan tanda kutip 1, ini adalah contoh tag P tanpa diformat CSS. Artinya ini adalah kosongan, tidak ada unsur CSS di dalamnya. Nah, kemudian baris nomor 9, tag P spasi ID sama dengan tanda kutip 2, spasi style sama dengan font size 20 poin ya, tanda kutip. Ini adalah contoh tag P. Ini kita coret bukan tanpa, dengan diformat, ini ganti dengan ya. Dengan diformat CSS. Berikutnya yang nomor 10, tag P spasi ID sama dengan tanda kutip 3, tanda kutip spasi style. Ingat ya, kalau ada kata-kata style ini udah pasti kita menggunakan CSS. Sama dengan tanda kutip font size 14 poin ya, kemudian titik koma color red. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya teman-teman kita bisa ngasih beberapa atribut ya. Ada di sini yang pertama adalah atribut untuk besar ukuran ya 14 poin. Kemudian di sini ada atribut untuk merubah warna ya, yang mana nanti dirubah warnanya menjadi red. Ini adalah contoh tag P tanpa dengan di format CSS seperti itu. Jadi ini dengan ya. Jadi teman-teman udah bisa kebayang nih, tulisan ini adalah contoh tag P di format CSS, nantinya akan berbentuk berwarna merah dengan besaran ukuran 14 poin. Berikutnya, kita masuk ke embed style sheet. CSS didefinisikan terlebih dahulu dalam tag style ya. Ternyata dia didefinisikan terlebih dahulu dengan tag style ya. Kemudian kita definisikan, kemudian tag style tutup di atas tag body. Oke, artinya posisinya berada di tag mana nih? Di atas tag body. Di posisi mana? Head, Pak. Tag head ya, ya selalu seperti itu. Jadi di atas body secara struktur ada di tag head ya. Oke, pada pendefinisian ini disebutkan atribut-atribut CSS yang akan digunakan untuk tag HTML yang selanjutnya dapat digunakan oleh tag HTML yang bersangkutan. Nah, artinya ya pada saat kita definisikan di atas, ya, pada saat kita definisikan di atas, otomatis ya komponen-komponen yang akan kita tuliskan di body ya di dalam tag body itu akan berubah sesuai dengan yang didefinisikan di atas ya, di di antara tag head dan di antara tag style buka dan tag style tutup seperti itu. Jadi kita cukup bikin satu format aja, kita mau rubah yang mana ya udah kita bisa merubah secara otomatis, tidak kita definisikan satu persatu seperti metode inline. Contoh penggunaan CSS dengan metode embed style sheet kita lihat di sini ya teman-teman semua. Tadi dikatakan bahwa penggunaan embed style sheet itu berada posisinya di atas tag body ya, berarti ini di antara tag head dan tag head tutup, tag head buka dan tag head tutup ya. Kemudian di sini tulis tag style ya, betul ya. Tag style buka, tag style tutup. Kemudian baris 7 sampai dengan 9 adalah definisinya nih. Ya, didefinisikan untuk body ya, kemudian backgroundnya dengan warna apa ya. Seperti itu, margin left-nya 0,5 inch, kemudian untuk besaran H1 dengan font size 18 poin ya, dengan warnanya sekian ya.
dengan tag P ya, font size 12 poin, font family Arial, teks indentasinya 0,5 inch seperti itu. Nah, setelah itu kita zoom ya di nomor 15 sampai dengan 17. Kita lihat di sini. Tag H1 spasi ID sama dengan tanda kutip 1. Judul ini berukuran 18 dengan warna merah. Di sini tidak ada kata-kata style seperti yang tadi sebelumnya ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini sudah didefinisikan H1-nya di sini. Seperti itu. Ya, kemudian tag P spasi ID sama dengan 2. Tag ini diformat dengan besaran font 12 poin dengan tipe font Arial dan punya indentasi 0,5 seperti itu. Ya, ini juga sudah didefinisikan. Ya. Tag P spasi ID sama dengan tanda kutip 3. Perlu diperhatikan bahwa body di sini telah diformat dengan margin kiri 0,5 inch dan warna background berwarna biru. Seperti itu ya, jadi otomatis nanti tampilan background-nya itu berwarna biru. Oke, berikutnya external style sheet. Untuk penggunaan external style sheet, kita harus membuat dua buah file. Ya, yang pertama kita membuat file berekstensi .html atau .html atau .htm ini sama aja. Ya. Lalu yang kedua, file berekstensi .css. Oke, nanti teman-teman silakan mencoba sintaksnya di bawah. Oke, berikut ini kami menggunakan file HTML bernama 003_css.html. Ingat ya, jadi ini adalah file HTML karena tanda titik dan di depannya HTML artinya ini menggunakan file HTML ya. Jangan terkecoh sama nama filenya ya. Ini adalah ekstensi HTML. Dengan kode program seperti di bawah ini. Oke ya, kita bisa lihat di sini. Nah, baik, di sini saya akan saya akan zoom di poin nomor 6 ya. Kita lihat di sini tag link spasi rel sama dengan tanda kutip style sheet, tanda kutip spasi type sama dengan tanda kutip text garis miring CSS, tanda kutip spasi href sama dengan tanda kutip 003_css.css. Nah, seperti yang teman-teman tahu, atribut href adalah atribut untuk melakukan linking gitu ya, menghubungkan seperti itu. Nah, di sini apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan adalah file CSS-nya seperti itu. Ya, jadi nantinya satu baris sintaks ini akan memanggil file 003_css.css ya. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi di struktur body. Kalau kita lihat di sini ya, di antara tag body buka dan tag body tutup itu ada nomor 11 ada H1 dan tag H1 dan tag P. Kalau kita lihat di sini clear, tidak ada penulisan style dan lain sebagainya. Ya, tapi ya, teman-teman bisa membayangkan bahwa tulisan judul ini berukuran 18 dengan warna merah. Nah, seperti itu ya. Ini dapat dari mana ya? Kita lihat. Ternyata ya, untuk format tulisan berwarna merah dengan ukuran 18 yaitu diatur oleh file CSS yang kita harus buat ya, yang nanti akan dipanggil seperti itu. Nah, ini ya, misalnya kita definisikan body ya, background color-nya dengan warna sekian, H1 color-nya orange, tagline center, P font family Times New Roman font size 20 pixel. Jadi aturan ini semua ya akan dibawa ke file yang akan dipanggil seperti itu. Silakan dijawab. Saya mau melihat pemahamannya sampai di mana. Hati-hati, ada jebakan di soal ini. Oke. Waduh. Nggak apa-apa, jangan takut. Ya, silakan diisi ya. Silakan diisi. Ya, hanya 3 soal, waktunya 5 menit ya. Sudah semua ya? Belum? Beloman, Pak. Iya. Masih banyak yang belum saya lihat. Oke, udah. Masih ada 10 orang lagi yang belum. Ayo semangat. 59. Ya, oke, saya endpoll ya. Oke, saya akan jawab ya. Yang pertama, apakah CSS termasuk dalam kategori bahasa pemrograman web? Ya, ini single choice.
alhamdulillah lebih dari 79% itu menjawab ya. Ya, jadi ya CSS, JavaScript, ya PHP masuk itu ke dalam kategori bahasa pemrograman web, ya. Oke, yang kedua, apa saja fungsi CSS? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Merubah ukuran gambar, bener nggak? Bener nggak? Betul. Benar Pak, benar. Nah, Benar. merubah Betul. warna tabel, Benar Pak. bisa. Merubah hyperlink, Bisa Pak. bisa. Merubah nama file, Bisa Pak. Bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Ah, Nggak di bisa. belakang. Bisa. Ini kan tadi Bisa saya, Pak. saya tadi udah kasih clue tuh di depan tuh ya, banyak ada jebakan gitu ya. Gitu. Jadi yang jawab semua benar juga salah. Yang benar tuh jawabannya merubah ukuran gambar, merubah warna tabel, merubah hyperlink, udah selesai sampai situ aja. Gitu teman-teman semua. Belum muncul, Pak. Baik, sudah muncul ya seperti biasa, dibuka dulu dengan salam, kemudian kamu kasih tahu konsepnya untuk tugas proyek kamu ini apa, konsepnya, kemudian kamu menggunakan platform apa ya, kenapa alasan kamu menggunakan platform itu gitu ya. Terus kemudian dari sisi konten atau desainnya seperti itu. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahtal Gifari dan dua kelompok saya lainnya itu Dara Bella VBK dan Ferry Ginanjar. Konsep kami di sini dalam membuat website ini yaitu toko butik online. Di sini kita pakai CMS-nya WordPress. Kenapa pakai WordPress? Karena CMS WordPress itu CMS yang paling umum buat pemula menurut saya. Oke. Jadi kita pakai yang umum dulu, yang mudah-mudah dulu. Mungkin nanti kalau udah bisa ahli WordPress baru beralih ke CMS yang lainnya. Nah, di sini saya hostingnya pakai pantheonsite.io. Ya. Di sini di tampilan front page-nya ini ada logo Sri Kandi di float kiri, dan di float kanan itu ada navigasi menu ya Pak. Ada home, product, about us, dan contact us. Nah, di bawahnya ini ada hero slide bar yang menunjukkan produk-produk dan kategori-kategori produk dari Sri Kandi. Ada Sri Kandi Tops, ada Sri Kandi Bottoms, dan ada Sri Kandi Hijab. Bawah, Ra. Di sini juga ada profil dari Sri Kandi Butik, yaitu Sri Kandi Butik adalah seorang putri yang memiliki kepribadian yang tegas, pemberani namun anggun sesuai dengan ciri khas Sri Kandi Butik, yang menciptakan wanita untuk selalu kuat dan bersinar. Berawal dari 3 mahasiswa yang memiliki passion yang sama terhadap fashion, membangun Sri Kandi Butik dengan visi membuat setiap wanita percaya pada apa yang ia kenakan. Jadi ini visi misi kenapa Sri Kandi dibuat, Pak. Oke, Bawa lagi, Ra. Nah, di sini ada award winning. Jadi Sri Kandi ini dapat sertifikat sebagai best seller butik di Indonesia, dan di sampingnya juga ada coming soon, yaitu produk-produk yang akan datang dari Sri Kandi Butik. Nah, ini brand yang bakal coming soon di Sri Kandi Butik, Pak.